Halo teman-teman, selamat sore. Kali ini kita balik lagi nih di The Off the Record Season 2. Kita bakalan edisi workshop. Oke. Jadi di sini aku udah baca buku dari Daniel Kahneman ini, judulnya Thinking Fast and Slow. Gitu. Nah, siapa sih Daniel Kahneman ini? Dia tuh psikologis, sama emang orang yang suka meliti kebiasaan orang gitu. Dia tuh lebih kayak ke arah sana. Jadi dia tuh kadang meliti murid-muridnya di kampus gitu, bahkan ke kampus-kampus lain. Terus dia juga meliti tentara karena dia ada lahirnya di Israel juga, kayak gitu. Dia itu ya suka ke arah sana. Nah, yang ini tuh sebenarnya dia kolaborasi sama peneliti lain juga, jadi nggak sendiri sebenarnya menulis ini. Nah, terus di research-nya kali ini, dia mikir untuk apa ya, kayak dia meresearch tentang kognitifnya manusia gitu. Nah, untuk biar lebih sederhana, sama dia tuh dibagi dua. Dibagi dua dinamakan sistem satu dan sistem 2. Jadi kognitif manusia dibagi dua gitu menurut dia. Sistem satu dan sistem 2. Nanti dijelasin lebih lanjut sistem satu apa, sistem 2 itu apa. Tapi dari sekarang kita harus tahu nih, nanti yang aku namain adalah cuma sistem satu sistem 2 gitu ya, nggak ada A, B gitu atau segala macam. Oke. Nah, konsep kunci dari sistem satu sistem 2 ini. Nah, sistem satu itu tuh bersifat otomatis sama berpikir cepat. Jadi itu dia tuh lebih kayak ke uh, uh, berpikir cepat untuk membuat suatu decision gitu. Misalnya, kalau misalnya kayak aku ditanya mau makan apa hari ini? Ah, makan ayam aja. Kayak gitu. Itu tuh namanya yang sini di sistem satu. Jadi kayak kita tuh nggak perlu mikirkan yang berat-berat buat mengambil satu decision itu gitu. Dan kita emang kayak cuman didasari sama pengalaman-pengalaman yang emang udah kita punya aja gitu. Nah, terus kalau misalnya sistem 2 ini lebih kayak ke deliberate sama slow thinking. Jadi dia tuh lebih kayak butuh pemikiran yang lebih dalam gitu tentang ketika memutuskan sesuatu. Misalnya kalau misalnya ini tuh lebih kayak ke hal-hal yang lebih berat lah. Misalkan aku mau kuliahnya tuh jurusan apa sih? Nantinya itu kan nanti kayak ada banyak dong turunannya gitu. Oh, nanti aku kesini, nanti aku sana segala macam. Itu tuh jadi sistem 2 itu lebih ke arah sana, lebih ke slow thinking. Kalau misalnya sistem satu ini lebih kayak quick thinking, jadi kayak lebih cepat, satu lagi lebih lama, tapi emang lebih dipikirin gitu. Nah, terus yang tadi sistem satu itu intuitif, otomatis, sama cepet kan. Jadi itu dia lebih kayak ke arah ke fast and thinking decision making kayak tadi. Dia lebih ya pokoknya dia ngambil keputusan itu yang cepat-cepat aja gitu. Yang emang kalau misalkan ditanya emang gampang kayak gitu. Dan dia juga jawabnya ya udah gitu aja, yang kayak gini gitu, jawabnya nggak usah terlalu ribet-ribet. Terus dia tuh relays in heuristic and biases, jadi dia tuh lebih kayak relay ke kalau misalnya heuristic ini kayak jalan pintas, kayak misalkan iya gitu, lebih kayak ke kalau misalkan orang ditanya apa ya, kalau jalan pintas tuh eh apa ya, aku lupa lagi. Ini ya gitu. Nanti coba aku di sampingnya ada. Terus prone dan errors tuh cognitive bias. Iya, jadi kalau misalkan ini kok lebih kognitif, jadi dia tuh nggak relay sama pemikiran-pemikiran yang apa yang benar gitu sesuai fakta. Dia tuh ngerasa dia tuh lebih kayak ke arah perspektif diri sendiri kayak gitu. Jadi dia ngejawab apapun sistem satu ini ngejawab sesuatu atau pertanyaan itu berdasarkan perspektif dia sendiri daripada kayak dipikirin benar-benar. Nah, kalau misalnya sistem 2 tuh lebih analitik, lebih effort. Jadi kayak sistem 2 tuh kesannya males. Karena dia kayak males mikir aja gitu. Kalau misalkan kayak bisa sistem satu, ya dia akan menjawab sistem satu gitu. Rata-rata kita kayak gitu. Daripada kayak sistem 2 yang harus dipikirin banget. Misalkan kayak mau makan apa nih hari ini. Kalau misalkan itu kan biasanya orang kayak cuma jawab makan ini gitu, makan ayam, makan tahu gitu hari ini. Tapi kalau misalkan kayak sistem 2 tuh ada orang kayak kalau misalkan di sistem 2 orang akan mikir kayak lebih, tapi kemarin udah makan ayam, terus habis itu tapi kemarin udah makan tahu, oh, tapi kalau misalnya kayak gini nanti gizinya gini gini gini, lebih yang kayak ke arah situ. Terus ya jadi dia tuh lebih lama, jadi cenderung kalau misalkan di sini dikatakan males gitu ngerasanya. Terus lebih ke relies on logical rational, jadi lebih kayak harus ada logiknya, fakta-faktanya.
Terus nggak cognitive bias, jadi dia emang berdasarkan fakta kayak gitu. Terus selanjutnya, nah kognitif dan heuristic biases ini tadi dia tuh dibagi jadi ada 5. Jadi kalau misalnya pertama ada konfirmasi bias. Konfirmasi bias itu mencari informasi yang lebih kayak mengkonfirm kepercayaan kita. Misalnya, aku percaya kalau misalkan barang A itu bagus, misal kayak ya barang A itu bagus nih, aku mau beli karena aku percaya itu barangnya bagus. Kayak gitu. Kalau misalkan si confirmation bias. Terus kalau availability heuristic itu making judgment based on the is which example come to mind. Oh, jadi dia tuh nggak kayak yang iya pokoknya apapun yang udah masuk ke aku, kalau misalnya menurut aku perspektifku itu bagus, aku tuh nggak akan mikirin kayak fakta-fakta di luar di sana. Misalkan aku mikir kayak sepatu ini tuh bagus, aku mau beli sepatu ini, tapi bisa kata orang tapi kalau di gue jebol gitu, aku tuh nggak mau mikirin itu, menurut aku itu udah bagus, ya udah itu bagus aku beli kayak gitu, lebih ke arah sana. Terus kalau in current effect, the tendency to rely too heavily on the first piece of information kayak gitu. Kalau misalkan di sini, misalnya kalau kalau di dia sih dia lebih kayak ke arah uang gitu. Kalau di sana, misalkan harga awalnya yang aku tahu harga satu barang ini 100.000, aku nggak akan beli kalau misalkan dia jauh dari harga 100.000. Nggak mau, karena kan aku tahunya itu harganya 100.000 kan pertamanya. Itu jadi kayak udah ada di otakku ditanamin kalau misalnya itu 100.000 ya udah 100.000 aja. Aku nggak mau beli terlalu banyak gitu. Terus kalau misalkan loss aversion, the tendency to strongly prefer avoiding losses. Jadi ini tuh jadi kayak kita tuh punya kebiasaan kalau kita nggak mau rugi, lebih ke arah sana. Kita nggak mau rugi. Jadi kalau eh, misalkan dibilangnya gini, ada kemungkinan 50% kamu menang dapat 1 juta, tapi 50% lagi kamu bakalan kalah, bakalan kehilangan uang misal 500.000. Kamu milih atau enggak? Misal Maria, 50 dapat peluangnya 2 nih. Kamu lagi di ini bet apa namanya? Judi. Misal lagi judi. Terus kayak kamu kalau misalnya kamu menang, kamu bakal dapat 1 juta. Tapi kalau kalah, kamu harus kehilangan 500.000. Tapi itu kayak peluangnya tuh 50%, 50%. Kamu milih iya atau enggak? Iya. Iya. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Tergantung saat itu uang aku ada berapa. Tapi kan kamu kehilangan 500.000. Kalau uang aku ada 1 M. Ini beda. Dia beda cerita ternyata. 500.000. Dia beda cerita ternyata. Tapi kalau misalkan di buku ini, dan emang udah kayak kebanyakan orang gitu diteliti, biasanya nggak mau, karena kayak kehilangan itu sebenarnya banyak juga kan, lumayan gitu setengah harga. Mereka rata-rata nggak mau, rata-rata mungkin ada yang mau, tetap kayak kehilangan satu hal yang besar juga kan sebenarnya. Atau misalkan kayak kalau misalkan aku lulus sekarang, aku nggak bisa eh, organisasi lagi gitu, organisasi misal aku dapat apa gitu kan, kayak gitu. Kalau misalkan itu juga salah satu ini nih kayak loss aversion itu, ya apa yang aku kayak kalau misalkan kerugian yang aku dapetin itu lebih besar, biasanya aku nggak akan mau membuat satu decision itu. Terus framing effect, ya kita tahu framing itu ya gimana cara satu informasi itu dibentuk oleh orang lain gitu kan. Gimana caranya misal satu brand bilangnya dia ini animal free kayak gitu. Animal cruelty free itu apa namanya? Free. Cruelty Free. ya, oke, itu misalnya kayak gitu. Berarti kan kayak itu tuh gimana cara ngeframingnya, walaupun misal di belakangnya sebenarnya dia melakukan itu, atau misalkan tetap ada bahaya-bahaya lain yang mengintai gitu, tapi kayak nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu satu hal yang baiknya aja kayak gitu. Terus nah, the power of intuition di sini tuh uh, Daniel Kahneman ini tuh nge-explore kayak power dari si intuition sendiri di saat kita decision making gitu. Intuisi ini tuh bisa kayak bernilai kalau misalkan kita bernilai ketika kita butuh untuk membuat keputusan yang cepat gitu. Tapi itu juga kayak punya bias sama error juga. Kayak kalau misalnya kita pakai intuisi kan juga
misal jawab iya secepat mungkin gitu, tapi kan nggak mungkin, bisa jadi jawaban yang kita bilang itu nggak benar 100% kan kalau misalnya kita nggak mikirin itu benar-benar kan, kayak gitu. Nah, nih biasanya tuh kalau misalkan kita uh, pakai intuisi tuh karena ini incomplete information sama ambigu. Kalau misalkan kita iya ah iya, kalau misalkan kita kayak, kalau misalkan kita lagi apa sih kayak terpapar sama incomplete information terus kayak influence, biasanya kita tuh lebih kayak relay ke hal-hal yang bikin cepat aja gitu kalau misalkan kayak gitu, biasanya incomplete information. Jadi kalau misalkan kayak informasinya cuma setengah nih, oh ya udah kalau misalkan kayak gitu kita buat suatu decision berdasarkan itu aja, padahal kayak mungkin di belakangnya tuh ada informasi-informasi yang kita nggak tahu dan mungkin itu lebih gede gitu bahayanya sebenarnya daripada yang atau kerugiannya gitu daripada yang kita tahu. Terus sama ambigu juga biasanya tuh iya kan, dia tuh kalau misalkan itu individual kan lebih ke relay ke intuition atau gut feelings kan to make decision. Kalau misalkan dia ambigu, ya biasanya kita percaya sama hal-hal yang emang menurut kita oh ya udah ini bener aja gitu, kayak enggak peduli kalau misalnya itu ambigu atau enggak biasanya gitu. Oke. Terus karena tuh sebenarnya buku ini kayak lebih ngarah ke thinking fast and slow-nya kan. Thinking fast ini si sistem 1 tadi. Sementara kalau thinking slow ini lebih ke arah si sistem 2. Nah, terus aku kan mikir gimana sih buat masukin ini ke arah branding gitu kan. Nah, jadi si konsep ini kan punya kayak implikasi kalau di branding itu kayak gimana caranya kita buat nge-influence consumer behavior sama decision making proses ya kan. Gimana cara kita bisa membuat mereka mau misal beli barang kita atau kayak tertarik sama barang kita, itu bisa dilihat dari si psikologi yang tadi yang ada di buku ini kayak gitu. Nah, kalau misalkan uh, anchoring effect itu ketika customer itu rely heavily sama informasi pertama yang mereka dapetin. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, mereka tuh bisa buat, brand itu bisa buat ini jadi suatu keuntungan kan, dengan cara nge-positioning brand atau produk atau service mereka dari si reference point-nya itu, dari kayak yang udah didapetin di informasi pertamanya itu. Gitu, misalkan, kalau misalkan aku mikir brand A ini sehat, atau kayak misalkan makanan A ini sehat nih, atau kayak bahan A itu sehat, apa ya, misal vitamin A itu sehat deh gitu kan, emang sehat. Terus kayak si brand ini tuh nggak bilang kalau iya kita punya vitamin A nih banyak di brand kita kayak gitu kan. Jadi kan orang kayak mikir, oh berarti karena punya informasi pertamanya adalah vitamin A sehat, terus kayak brand ini kayak ngebilang kalau misalkan dia itu punya banyak produk vitamin A punya banyak vitamin di produknya. Jadi kan orang kayak mikir, oh berarti brand A sehat. Kayak gitu, lebih ke arah situ. Gimana caranya brand itu bikin satu campaign atau ads gitu yang gampang diingat sama orang lain gitu. Misalkan ads-nya ini lucu, banyak ya sekarang ads itu pasti lucu. Kalau nggak lucu, dia punya kayak storytellingnya sendiri, atau kayak misalkan keren banget kayak gitu. Itu gimana caranya sih brand ini pakai si heuristik ini, karena dia tuh kayak di otak kita akan ingat sesuatu yang emang bagus aja gitu, yang menurut kita menarik di otak kita kayak gitu, makanya brand bisa pakai itu. Selanjutnya framing effect, sama kayak tadi, oh yang tadi kalau misalkan kayak kita bilang ini tuh 100 enggak, misal 90% mengandung eh, bahan apa, ya udah mengandung vitamin C. Vitamin C nggak sih berarti? Iya, vitamin C. 95% mengandung vitamin C. Mereka bilangnya kayak gitu framingnya. Padahal kayak sebenarnya kita tahu nih isinya tuh pasti nggak mungkin 95% vitamin C rata-rata, karena rata-rata nutrition fact-nya itu kan kadang ada yang beda ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak mereka tuh ingin menampilkan apa yang ingin mereka tampilkan tapi nggak mau menampilkan keburukannya gitu. Padahal orang lain mungkin apa customer mungkin bisa ngerasain keburukannya itu. Tapi mereka kayak nggak, brand ini pasti nggak akan mau masukin keburukan-keburukannya dong. Jadi yang di framing ya emang bagus-bagusnya aja. Terus social proof, pasti kan social proof harus dong, kayak testimoni, review, segala macam. Itu pasti. Jadi kayak brand tuh bisa ngandelin itu karena
ketika orang kayak ngasih social proof, orang ngasih social proof terus dilihat sama aku, misal kayak, oh baju ini bagus nih, aku percaya dong gitu, kayak oh aku ngerasa oh berarti perspektif aku juga kayak ngerasa oh ini bajunya bagus karena menurut dia bagus, menurut A bagus, menurut B bagus, menurut C bagus, jadi kayak aku ngerasa oh baju ini bagus kayak gitu. Terus sama loss aversion. Aversion yang tadi kayak menghindari ke apa tadi, kerugian. Ya menghindari kerugian. Jadi kalau misalkan kayak kamu nggak mau kan, eh misal kayak masa muda kamu hancur atau apa gitu, aku gara-gara bikin konten. Iya, botak boleh. Kamu nggak mau kan masa, kalau kamu nggak mau kan nanti pas udah tua kamu botak gitu. Jadi kayak mending pakai vitamin dari sekarang kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita lebih ngedepanin si fear-nya ini, berarti kan lebih kayak ke fear ya. Fear juga atau kayak kerugian-kerugian yang emang orang nggak mau nih, dan itu nyampe ke mereka, mereka bakalan cenderung pengen beli sih, lebih ke arah situ. Walaupun jadinya kayak meningkatkan rasa takut, tapi nggak apa-apa, emang semua lebih gampang kalau misalkan pakai fear gitu sih. Sudah. Udah. Terima kasih. Apa? Enggak, ini sebenarnya dia tuh bahas tapi tuh kayak muter-muter ke arah, nanti dia tuh ngasih tahu kalau misalkan dia apa bikin research ke kampus, dia tuh kasih tahu tuh di kampus itu hasilnya gini gini gini, terus berarti orangnya tuh lebih gini 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 gitu. Terus mana kalau misalkan dia tuh suka banget sama judi, aku nggak ngerti, jadi bahasanya tuh judi semua, aku kayak bahasanya judi semua. Iya itu. Ya gitu guys, jadi ini aku ngambil yang emang sebenarnya yang emang lebih relate aja sih. Kayak kebanyakan aku tidak relate karena aku tidak suka berjudi. Iya mana? Gitu nggak sih? Jangan. Oh, iya. Jadi gitu. Kayak pas baca tuh aku ngambil emang yang menurut aku penting aja. Maksudnya yang dan bisa aku ingat dari 500 halaman ini. Gitu. Jadi ada pertanyaan. Iya itu yang ditunggu dari tadi. Aku sedang curhat. Oh ini. Ya udah mari dulu. Waduh, gawat. Iya. Selamat sore Tania. Iya. Sore. Oke, pertanyaan gua simple. Coba balikin ke slide berapa ya tadi ya? Pasti nggak simpel. Ya tadi gua tidur. Enggak, lanjut. Sebelum sesudahnya. Sesudah. Sebenarnya banyak sih karena gua udah baca bukunya kan. Gua udah tahu Sesudah. isinya. Gitu. Sesudah. Jadi menurut lo lebih bagus mana? Fast thinking atau slow thinking? Fast thinking atau slow thinking? Menurut aku. Komposisi yang harusnya orang punya tuh berapa persen fast thinkingnya, berapa persen slow thinkingnya? Oh iya, ini pas aku baca buku ini emang rasanya langsung itu sebenarnya. Ternyata tuh kalau aku ya, kalau dari aku pribadi, aku langsung ngerasa kayak kita butuh lebih banyak slow thinking. Karena kan sebenarnya banyak decision besar yang emang lebih baik dipikirin ya. Kalau misalkan kayak berdasarkan perspektif kita sendiri, tanpa kayak cari tahu fakta-faktanya, itu tuh kayak bisa jadi salah atau kayak ambigu atau gimana. Makanya pas aku baca tuh jadi aku ngerasanya malah walaupun kayak si Daniel dia bilang sistem 2 ini males gitu, kayak rasanya tuh males gitu, tapi tuh aku lebih ngerasa harusnya kita banyakkan slow thinkingnya, walaupun emang fast thinking diperluin. Kayak kan kalau fast thinking itu lebih kayak ke arah sigap juga ya, maksudnya ketika misal kita dihadapi satu masalah, misal kebakaran deh, masa kita harus diem dulu kayak mikirin ini apinya gimana ya, aku harus ngapain ya, nelfon dulu siapa ya, kayak atau ngapain dulu ya gitu kan, nggak mungkin ya, itu nanti satu rumah udah kebakar duluan. Nah hal-hal kayak gitu kan sebenarnya diperluin juga, cuman kalau misalkan buat decision besar lebih ke slow thinking gitu. Jadi porsinya lebih besar slow thinking maksudnya. Oke. Lebih kan itu akan berdampak sama apa yang akan lo lakukan kan. Karena kalau terlalu banyak slow thinking, yang akan lo lakuin dalam hari itu aja pasti akan sangat sedikit dong.
Mm, karena lu akan lebih fokusin untuk mikir dan segala macamnya. Terus gimana dong? In terms problem solving. terms problem solving. Kalau misalkan kayak gitu, berarti kan salah satunya biar kita bisa slow thinking, maksudnya kita butuh informasi kan, menurut aku gitu, lebih ke arah sana, lebih kayak kita tuh butuh informasi dari luar daripada cuman perspektif yang kita punya sendiri. Jadi lebih kayak problem solvingnya menurut aku cari informasi sebanyak-banyaknya dulu, jadi ketika emang diperluin, kita udah punya gitu, kayak kita punya informasinya di kita gitu, walaupun mungkin sekarang nggak diperluin ini, tapi mungkin nanti diperluin kayak gitu. Kalau menurut aku. Oke, tadi kan berarti ada yang incomplete. Maksudnya tadi lu bilang katanya lu mau apa namanya ngumpulin dulu nih informasinya. Mm-mm. Em, Sebenarnya pertanyaan gue tuh kapan lu bisa tahu ini informasinya udah komplit baru lu ambil decision gitu. Mm-mm. Soalnya dari eh, film yang gue tonton tuh tiap makan siang ada gunanya juga. Itu ada namanya Schrodinger Ternyata cat. ada gunanya. Ada yang namanya Schrodinger cat. Jadi tuh kayak kucing, Mm-mm. lu taruh di dalam box, terus lu masukin dalam bagasi, lu tutup. Mm-mm. Terus kalau ditanya itu kucing mati apa enggak, lu belum tahu itu kucing apa mati apa masih hidup. Mm-mm. Jadi kayak lu harus buka dulu gitu loh. Berarti kan lu Mm-mm. harus make decision dulu baru tahu itu kucing mati atau hidup gitu. Mm-mm. Nah gimana tuh caranya? Ini informasinya udah cukup nih. Jadi gue udah siap buat ambil keputusan. Mm-mm. Gitu. Hmm. Gimana pas kapan ya? Pas kapan kita siap ambil putusan? Iya, kan. Sometimes juga kadang ya lu butuh fast thinking juga. Mm-mm. Ada Iya. kondisi yang nggak se-obvious kayak kebakaran itu udah obvious banget. Tapi kalau yang di Mm-mm. kehidupan sehari-hari kan itu sebenarnya kondisinya ya nggak obvious kayak gitu. Jadi gue Mm-mm. bingung aja kadang ambil keputusannya gimana. Mm-mm. Kalau aku, iya sih. Tapi itu kok sebenarnya benar kapannya itu nggak ada yang tahu kan sebenarnya, karena kan kita nggak tahu itu informasi udah full atau enggak. Tapi mungkin lebih ke arah kalau aku butuh kayak diyakinin aja sih, maksudnya kayak kalau misalkan aku mau cari informasi baru tuh penting juga sih, maksudnya kayak cari informasi dulu sedikit lagi, kayak mantepin kalau misalkan oh ini tuh ternyata udah benar decisionnya, baru ambil decision. Tapi kan nggak bisa di semua hal, iya kan, nggak bisa di semua hal, emang ada yang harus langsung sebenarnya. Ih, Oke. kenapa? Gua ngerasa kalau setiap informasi yang lu punya Mm-mm. itu tuh nggak akan terlalu berpengaruh apapun dalam hidup lu, oke? Lu tuh hidup di dunia yang infinite, Mm-mm. oke? Dan lu tahu waktu lu tuh finite, Mm-mm. gitu, oke? Sampai situ dulu konteksnya. Mm-mm. Ketika lu tahu kalau lu tuh punya milestone sendiri ataupun ada finite-nya sendiri gitu loh. Lu akan tahu, lu akan baru sadar kalau setiap informasi yang incomplete sama ambiguous itu tuh berguna gitu. Mm-mm. Tapi kalau lu ngerasanya ini adalah infinite, lu nggak akan pakai informasinya sama sekali. Mm-mm. Gitu. Ngerti? Jadi mas, iya pernyataan. Iya, pernyataannya kan kayak gitu. Mm-mm. Oke, tapi kan pertanyaan Kristo kan, jadi kapan lu bisa taking decision gitu loh? Mm-mm. Kalau aku sih Ketika lu kayak gini kondisinya. Mm-mm. Kayak maksudnya kalau menurut kami itu kan kapan kan, lebih kayak ke kapan, kayak udah sure atau enggak. Kalau gue sekarang aja deh, biar gue tahu nih mati apa kagak nih kucing. Kapan soalnya tuh. Kalau gue lihat itunya udah berapa lama gue tinggalin tuh kucing ada di situ. By data. Jadi kalau misalkan udah 5 hari, ya kemungkinan besar udah mati. Jadi kalau misalkan belum 5 hari, boleh lu tunggu sampai 5 hari atau itu sih. Tahu ada batasnya.
Iya. Oh, kalau infinity. Sebenarnya kalau di hidup sih menurut gue nggak infinity banget ya. Ya semua orang pasti ada umurnya. Kita kalau kita tahu tuh di manusia ya. Kan umurnya emang finity. Dunianya tuh, Infinity. Oh, dunianya dunia. lu tuh pingin gitu. Hmm, berarti ya sebenarnya diri kita sendiri dulu harus punya itunya dulu dong. Goalsnya dulu apa? Baru kita baru bisa nentuin decision making. Tapi decision makingnya kalau misalnya penting-penting banget, ya berarti harus yang slow. Tapi kalau yang sedang ke bawah, ya berarti harus yang fast. Kalau nggak kelamaan, gitu. Buat gue sih dasarnya lu harus punya goalsnya dulu, lu baru tahu tuh. Lu akan mulai nge-gather informasinya kan. Ini incomplete ataupun ambigu dan segala macam, lu pasti akan make sure. Tapi kalau lu nggak punya goals sama sekali, lu akan hiraukan setiap informasi. Iya sih, benar. Karena buat lu nggak, Pen di memori gitu nggak sih? iya karena lu nggak tahu informasinya, jadi informasinya cuma lewat doang. Hmm. Mm-mm. Gua nggak tahu ini nyambung sama kagak ya. Cuman waktu dulu tuh kayak ada cerita yang tentang nelayan di pinggir pantai, terus ditanyain sama satu orang kayak bisnismen gitu. Terus ditanyain kayak, lu nggak mau nyari ikan yang lebih giat lagi gitu? Kok lu malah nyantai-nyantai aja gitu kan? Emang kenapa kalau gue punya lebih banyak uang? Ya kalau lu lebih banyak uang, lu bisa tinggal di rumah yang mewah, bla 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 gitu kan. Terus kenapa kalau gue bisa tinggal di rumah yang mewah dan banyak misalnya banyak pelayannya? Ya supaya lu bisa tidur siang dan nyaman di rumah lu. Nah ini gue juga lagi lakuin itu kata si nelayannya. Jadi dia nggak ngerasa dia butuh di level seperti itu untuk mendapatkan kenyamanan di posisi dia gitu. Nah, tapi dengan kayak gitu, yang tadi di dunia infinity gitu ya, terus sedangkan di orangnya itu justru malah finity gitu, yang maksudnya terbatas. Maksud gua kalau orangnya sendiri nggak mau berada di sana, ya bagi dia nggak perlu gitu. Jadi nggak perlu melewati banyak decision making yang segitunya atau sampai diperlukan dipikirin slow thinkingnya karena bagi dia segini juga cukup. Jadi yang kecil-kecil atau quick decision makingnya itu justru lebih didahulukan daripada si slow. Nah, menurut gua si slow ini kayaknya akan berfungsi kalau dia tuh menggantungkan keputusan dia tuh untuk banyak orang gitu. Baru mungkin lebih berasa kali slow thinkingnya itu gitu. Gue ngerasa konteksnya gitu. Konteksnya beda. Kenapa? Gue ngerasa konteksnya itu adalah kalau Dengar. kalau misalnya yang kalau misalnya kan si nelayan itu dia hidup dia tahu ini kan standarnya itu adalah cara mainnya adalah bertahan di game selama mungkin. Ini konteksnya tuh tidak satu orang tuh ya kalau itu ini ada satu orang aja kita gue mau bertahan aja gitu. Ini informasi ini gue nggak ada komplit ataupun gue nggak yang kedua adalah gue tetap bisa gue bisa pancing atau ke laut dan gue bisa makan dan gue bisa stay gitu. Enggak cuma statement doang tadi benar kalau misalnya udah ada goalnya, suatu saat lu udah ada goalnya nih, lu pasti akan keluar. Gue ngomongin kan capek juga. Gitu. Begitu lu udah punya goal, mungkin lu akan stay in the game, tapi suatu saat mungkin lu pasti akan punya goal yang lebih. Lu pasti harus punya kondisi ini. Itu. Lu akan ketemu. Kalau lu masih merasa ini nggak penting, berarti artinya lu belum punya goal. Itu udah. Lanjut. Daripada pegel. Lanjut.
Aku tuh lupa heuristik, lebih kayak ya udahlah, aku mau mendengarkan. Ya malah ya lo bisa mendengarkan. Gak tahu kalau itu aku. Emang ada berapa teori? Emang ada beberapa teori? Aku pikir heuristik satu doang. Emang ada? Ah, lu jangan bilang lu searching. Ih, itu Maria lagi searching. Kayak heuristik itu tuh apa sih dia? Orang bilang aku lupa. Tapi heuristiknya ya sampai lupa. Oh, cuma 4. Kayak apa ya? Oh, ntar dulu. Aku mencoba untuk berpikir. Sebenarnya aku nggak bisa mikir. Lu tuh nggak cuma slow doang. Iya, stuck. Aku lagi stuck. Tapi sepertinya gitu Apa? ya. Di sini 4. Ada effect, anchoring, availability, sama representatif. Gak tahu sih itu, aku lupa di bukunya ada atau enggak, banyak banget. Iya. Iya, anchor. Ininya affect ya, bukan effect. Affect. Iya kayak gitu. Sama anchoring, Oh, yang availability. affection, perasaan ya. Iklan apa aja yang aku ingat? Jadi iklan apa aja yang aku ingat? Yang lucu. Yang lucu. Kalau enggak yang punya jingle sendiri. Kalau aku. Yang di otakku ya. Aku nggak tahu kenapa aku lagi mikir yang Tori si sepeda. Oh, sama. Nggak ngerti kenapa. Terus kayak yang iklan Dono Kasino. Apa? Iya itu. Berarti kan aku tipe yang lucu juga. Tori si kan itu jingle kan. Terus yang kayak emosional, yang kayak Dono Kasino. Itu kan emosionalnya. Aku tuh ngehook ya banget di emosionalnya, soalnya terakhir banget jadi inget. Terus iklan apa lagi ya? Yang kayak gitu sih sebenarnya. Yang visualnya juga bagus. Tapi kalau visualnya bagus aku kadang lupa. Lebih kayak kelucu sama unexpected aja. Kayak misalkan iklan yang tahu nggak sih yang gorila main drum? Itu iklan kan ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ya nanti aku attach linknya di sini, nggak ada. Bohong. Ada deh iklan kayak gitu, iklan gorila main drum atau apa gitu. Itu cuma buat satu brand permen kalau nggak salah. Iya, yang kayak gitu, yang kayak nggak unexpected aja, plot twist kalau aku. Oh iya, iklan Thailand yang kayak misalkan apa? Yang ban yang mana? Ya, adalah pokoknya adalah. Nggak nonton Marco kelihatan banget. Yang mana Marco yang mana? Ya, Teman-teman nonton Marco ya. ya guys, nonton Marco jangan kayak aku. Aku nonton. Tampilin lagi Peh. Iya, tampilin ya, Gif. Ini adalah yang masuk ke otak lu untuk manipulasi pasti itu adalah ya either lu harus tekan itu terus-terusan atau itu tuh ter. Teraneh. Nggak ada yang setengah lucu atau setengah yang akan masuk ke otak lu. Itu lu harus itu kan cara memanipulasi otak. Manipulasi otak. Makannya apa? Makannya ayam. Ya, itu namanya udah pakai thinking. Seminggu aku full makan Ya,
dia akan pikir pakai otak. Enggak, Apa, masih ada. Apa? Masih ada. Masih Apa? ada migacuan. Nah, Kalau Mega Cuan Ada itu backupnya, ada backup plan-nya. dia akan mikir kalau misalnya doan punya segitu panjang, gue keburu mati. Shopee ini, Shopee Food. iya apa makanannya? Ya kan abangnya ngantri lama gitu loh. Iya sih, laparan. Kelaparan. Ayam Pak Gembus. Pak Gemus nggak akan tutup. nih. Tapi gue lihat-lihat lu bikin presentasi ini kayaknya slow thinking nih. Kan Kayaknya nggak slow soalnya aku lupa. bukan, soalnya lu nulis kayak implication for branding. Gue yakin nih, soalnya dia tahu kayaknya bakal ditanyain apa implementasinya Iya Pak, untuk implementasi brand. Tuh untuk kan, branding gitu. gue udah tahu pasti dia ngomong kayak gitu. Jadi daripada gue ditanya, mendingan udah gue tampilin. Iya. Kasih slide-nya. Iya. Kasih Tapi slide-nya. tetap ditanya. Tapi tetap lupa. Tapi tetap lupa. Hah? Iya, ini template pitching. Kok tempat fisik? Karena dia tahu apa yang harus ditanya dan harus dijawab. Tadinya aku udah sampai nulis contohnya, Tuh tapi kan? nggak aku masukin. Terus tapi Lupa. jadinya aku lupa. Tuh kan? Ya gitu. Decision terbesar lu pernah nggak ketemu waktu itu Wah. lu harus mengajukan lu ngambil decision besar. Decision besar. Kayaknya kalau misalkan dilihat sekarang itu nggak jadi decision besar ya sih? Kalau dilihat sekarang ya. Pada saat itu mungkin besar. Slow sih. Tapi nggak yang slow banget mungkin. Karena lebih kayak ke arah aku udah tahu aku mau itu. Itu waktu switch. Aku waktu itu mau diceritain kah? Oh ya udah. Ini nggak apa-apa dong. Iya kan? Oke. Kepo. Pengen tahu kayak gimana sih Kepo. kondisi situasinya, kali aja bisa dicontoh. Konteks enggak. Kayaknya ini nggak bisa dicontoh. Diskusi sama kepo beda. Iya. Biar tahu kondisinya gimana. Iya. Kepo. Iya. Masih. Enggak jadi kalau aku waktu itu aku waktu itu fast thinking buat masuk SMA ngambilnya langsung IPA. Itu kayak udah fast thinking karena kayak cuman ya udah aku suka matematika waktu itu. Sekarang juga suka dikit-dikit. Jadi kayak bisa belajar semuanya di IPA lah kecuali biologi gitu kan karena aku lemah di hafalan. Terus makanya aku nggak ngambil IPS karena itu. Karena aku mikir di IPS itu terlalu banyak hafalan. Terus pas sudah kelas 3, wah ini anak nggak bisa nih kalau masuk IPA. Aku nggak mau gitu. Maksudnya kayak kedokteran aku nggak mau. Semua kimia aku nggak mau, fisika nggak mau. Terus akhirnya aku memutuskan buat ngambil ke arah sosum. Apa itu? Aku ngambil IPS. Kayak jurusan-jurusannya tuh kayak bisnis Islam, terus psikologi, terus sastra gitu terakhir. Tapi kan jadi kayak aku ngerasanya tuh sebenarnya pas kelas 3 itu baru aku nyadar kalau aku tuh nggak mau ngambil di arah situ. Padahal kan tinggal dikit lagi kan, harusnya udah dari jauh-jauh hari kan itu mikirnya. Nah, terus jadi aku mengubah haluan tuh pas baru benar-benar belajar buat sosum itu di Januari atau kayak semester 2-nya kelas 3. Tapi Gitu. boleh. Bisa switch gitu, itu cepet gitu switchnya. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh, kalau aku dulu masih bisa. IPA ke IPS tuh boleh, IPS ke IPA boleh, terserah nggak apa-apa. Iya, terus jadi kayak aku ngambil decision kalau misalkan aku maunya sosum, tapi kan berarti kalau aku mau sosum semua pelajaran yang udah aku ajarin nggak dikeluar di ujian, tapi semua pelajaran yang belum aku pelajarin keluar di ujian dong SBM ini. Berarti aku cuman kayak dapet waktu berapa bulan buat belajar. Lu nggak ada pikiran kayak kalau gue dulu pas IPA IPS itu saya gue pikirnya nanti pas kerja Nah, enggak, waktu itu aku nggak mikir ke sana. soalnya dulu zaman gue tuh dari kita udah ambil IPA aja dapat lagi bebas. Nah, kayaknya juga dulu kayak gitu. Maksudnya semua orang kayak ngerasa IPA tuh bagus gitu. Ngerasanya kalau dulu kayak gitu sih. Itu berarti kan soal despite lu nggak mampu, gue juga nggak mampu juga, tapi gue ada soal itu untuk membuktikan itu. Kalau aku Ternyata gue nggak bisa juga, karena semua gue
Yang penting ke depannya. Enggak, tapi kalau yang milih IPA IPS itu aku nggak slow thinking. Aku fast. Pas milih jurusan aku slow thinking. Karena ketika orang lain, kalau misalnya di kelasku dulu tuh, orang lain tuh udah ada namanya. Siapa? Suryo, teknik. Maria, desainer. Gitu, Dekavi. Gitu misal. Jurusannya tuh ada. Namaku Askia Tania itu nggak ada. Aku kosongin karena aku nggak tahu nih mau masuk apa. Banyak kayak gitu. Itu beneran kayak sampai semester 2 kali. Selama itu gitu baru kayak ngerasa oh kayaknya aku beneran udah nggak bisa, terus langsung pindah haluan. Karena maksudnya Indianya juga aku tuh dapet paling terakhir, jadi kayak aku dapat mandiri di jalur mandiri gitu, bukan jalur SBM. Mandiri UNJ itu paling terakhir gitu. Jadi ketika orang-orang udah masuk, orang udah dapet, aku antara dapet atau aku ngulang tahun depan atau swasta. Sementara aku nggak nyiapin swasta gitu. Karena aku ngerasa kayak sayang aja kalau swasta, mendingan aku ngulang aja. Gitu. Keren. Mm-mm. 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 Jadi kayak lebih kalau nothing tulus tuh pakai fast. Kayak gitu yang sering aku lakukan. Ih, serem itu. Iya, gitu. Dan lagi, ayo dong. Para profesor mau nanya. Kalau gue sih rasanya selama gue hidup ya, maksudnya kalau kayak zaman SMA, kuliah, gitu, bahkan kalau kita bilang masuk jurusan gue restriktif karena gitu lah kerja bebas. Terus kuliah pun sama, ikut tes gue nggak belajar nggak apa gitu. Pasti kuliahan pun yang tadi dibilang sama Dio sama Kalvisto itu nothing tulus gitu. Gue jalanin kuliah kayak gitu, event organisasi gitu. Gue nggak pernah kayak bukan nggak mungkin nggak pernah sih kayaknya ya, pasti pernah slow thinking, tapi itu cuma jarang banget gitu. Even pas ujian pun kayak udah gue lancar-lancar aja, biasa aja, kayak pikir nggak segitunya. Tapi ya kalau ujian kayaknya slow. Cuman kalau lagi gue ngambil keputusan, misalkan setelah organisasi gitu-gitu, gue tuh selalu ngerasa gue ngambil keputusan apapun bodo amat dengan yang lain gitu. Makanya gue waktu pas di akhir doang tuh gue baru ngerasain kayaknya gue harus mikirin deh gue mau kemana gitu, arahnya kemana, dan akhirnya kayak gue ngerasa slow thinking ini draining banget gitu, bikin capek banget. Gue bahkan waktu belajar awal-awal misalkan kayak di dunia bisnis seperti apa, di dunia seperti apa, itu tuh udah capek banget. Kayak gue dulu di zaman kuliah 4 tahun gitu, anggaplah 4 tahun lah ya, itu ngambil keputusan apapun gue cepet gitu, dan gue gak pernah takut siapapun lah, bahasa kasarnya gitu. Tapi pas gue mau masuk ke dunia kerja itu draining banget gitu. Nah kalau di situ atau menurut Hania ada nggak sih biar apa ya, nggak ngelatih trainingnya ini aja sih. Sebenarnya kita suka sih kayak mempelajari hal baru, pikir, kan kayak ngerasa kalau pas lagi ngelakuin itu bakalan lebih cepat habis dibandingkan lu ngopi 24 jam gitu, ngomongin tatanan dunia, ngomongin politik, histori, dan lain-lain, ngomongin orang, itu nggak capek. Gue pernah kayak gitu soalnya 24 jam lebih. Tapi kalau pas giliran kayak mikir benar-benar ya kan 4, 5, 6, 7, 8 jam, 9 jam gitu-gitu udah lebih capek. Pengen tahu ada nggak sih kiat-kiatnya? Kiat-kiat. Itu nggak slow thinking. Inspirasi kan thinking dulu. Enggak,
Tapi kalau menurut aku, kalau yang dari kamu konteksnya ini gak sih lebih kayak karena hal yang kamu pikirin tuh kenapa draining? Karena itu buat kamu sendiri ke depannya. Ya nggak sih lebih ke arah situ? Apa? Sebenarnya konteksnya sih kurang lebih sama. Kayak misalkan kalau di zaman kampus tuh gimana ya, bahasa kasarnya kayak ketukan palunya Suryo nih nentuin semuanya gitu. Tapi aku biasa aja kayak ngapain apapun gini-gini depan bapak ibu guru gitu. Rektor gitu biasa aja. Cuman pas di akhir-akhir ini kayak ngerasa kalau hidup gini-gini doang mah ya nggak bakal dipakai di kehidupan kayaknya gitu. Akhirnya ya coba belajar lagi gimana, tapi ya gitu capek banget. Dan pasti dunia kerja pun sama kan kayak gitu, cuman bedanya kalau di sini kalau dulu makan di kampus, kalau di sini kan duit klien, duit perusahaan gitu gitu kan, gitu, kurang lebih sama sih. Jadi ya Kiat-kiat biar nggak draining. Kayaknya kalau aku tetap lebih ke draining sih, itu pasti menurut aku. Sebenarnya gak draining sama draining tergantung apa yang dipikirin gak sih? Kalau menurut aku ya, maksudnya seberapa penting itu. Lebih ke arah situ. Jadi nggak bisa sih kalau menurut aku. Tetap akan draining. Tetap akan draining dah sih. Mungkin cara enggak sih. Menurut aku itu akan tetap draining. Nggak tahu, aku nggak ada kiat-kiat gimana, karena menurut aku tetap kalau dari perspektif itu ya tetap akan draining. Karena enggak sih, lebih kayak, tapi kan itu sudah biasa itu cuma ngomong apa ngeluarin kata kerja aja kayak kerja nanti lulus, tapi tiba-tiba ketika masuk dunia kerja kayak ada sesuatu yang lebih kayak lebih kayak kewajiban tanggung jawab. Cuman harusnya sih kalau udah mulai pertama maksudnya udah biasa, harusnya udah berjalan. Pasti ada. Lebih ke kalau dibilang kaget ya pastilah di awal itu kayak gitu. Cuman kalau pas lama-lama kaget itu nggak ada. Cuman reaksi tubuh, efek tubuh itu bakalan tetap ya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita waktu kapan gitu kita kan lagi penuh banget, bahkan gue juga gitu kan penuh banget. Nah itu gue udah capek banget, gue kepikiran kayaknya balik tidur. Tapi pas mau balik ditelepon nongkrong, gas nongkrong gitu. Jadi kayak itu gimana gitu caranya. Tapi walaupun memang secara fisik capek banget gitu efeknya. Ya memang lama-lama memang better gitu, tapi gas terus. Enggak lihat nih, kadang tuh kita ngerasa capek tapi sebenarnya nggak benar-benar capek. Makanya lu gas nongkrong ya. Sebenarnya lu ngerasanya capek nih. Nah, drainingnya iya berasanya capek. Jadi lu kayaknya udah pengen balik tidur udah gitu. Tapi sebenarnya tenaga lu tuh masih ada gitu. Nah itu apa ya berarti mungkin kalau draining ya karena otak kamu yang make, maksudnya pikiran kamu yang dipakai. Maksudnya lebih kayak ke mental sama pikiran ya nggak sih? Jadi yang draining itu di situ. Kalau misalkan di badannya ya enggak beda jadinya nggak sih? Apa? Rata-rata orang tuh pakai otak dia tuh cuma terawat. Kalau gue tuh nggak lebih dari 4 Berapa mah? rata-rata manusianya pakai 10%, tapi itu baru bulan doang. Percaya aja. Yang orang itu rata-rata itu pakai. Tapi baru juga Oh iya, masih disinformasi, tapi enggak disinformasi, katanya kalau yang baru manusia menggunakan semua bagian dari otak yang aktif sepanjang saat. Ya, Itu bilang. Surupan gue ngomong surupan emang iya itu ngapain? ngomong Cuman kosong aja, kosong. Iya. Ini ada penilaian terbaru. Kalau atau mungkin pada saat draining itu yang dipakai tuh kayak 50% gitu,
pakai 50% dari kapasitas otaknya. Jadi lagi ngegas deh. Ya itu nggak mungkin ya. Maunya sama manusia itu cuma beda IQ sekitar 3 sampai 4. Lihat peliknya berapa jauh. Aku tinggal Itu yang kayak IQ cuma beda 4 kita sama orang. Tapi lihat perbedaan kita sama manusia berapa jauh. Sesignifikan itu. Ini rata-rata kan ya? Jadi nggak mungkin itu bisa pakai 50% sama itu. Lu nonton film Lucy nggak sih ya? Dia bertahap pakai itu. Kalau nggak salah Albert Einstein itu 20 ya. Terus kalau si genius itu Iya. gas khusus yang bisa pasang itu nggak akan nyampe 50 kan? Kalau 50 ini orang udah gila aja gila. Oke, itu keren banget itu orang gila. Tapi setelah gua pelajari ya, untuk orang-orang yang pintar kayak gitu, banyak kan macam murid. Oh nggak autis sih. Iya, autis. Nah iya soalnya. Nah, kebanyakan pakai otak. Bahasa, terus bener-bener jenius banget. Beneran kebanyakan kayak gitu. Iya. Sedih. Berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ya, Berarti itu jangan. Kayak sudah batas ambangnya, terus kayak kelebihan gitu kan. Mungkin error gitu. Iya. Konspirasi. Iya. Lucy. Di mana Netflix? Lumba-lumba 20%. Umur lumba-lumba. Ya, ada 10 tahun. Kok tak? Kali kan ada cari. Kenapa dicari? Oh, maksudnya nggak tahu kan Kalau pakai 20% berarti matinya kapan, Mar? tuh kan. Kalau IQ-nya Cepet. Lumayan gak sih? Cepet lah. kita terima aja kalau nggak nyampe 10%. Nah, kita nggak terima aja. Ada lagi. Kayaknya itu beda. Kayaknya itu beda. Mar, iya. Kita butuh minum vitamin, Tom. Enggak tahu sih. Pada dasarnya tuh lu akan menyimpan informasi yang Menurut aku penting. Lu akan hapus informasi yang akan storage lu belum. Jadi kalau informasi kayak tadi tuh aku pasti lu buang semua tuh. Pokoknya yang nggak penting buang gitu. Aku masih ada. Tapi masalahnya pernah nih, aku tuh baca buku kan. Nah, aku udah baca halaman 1, aku balik. Tadi halaman 1-nya apa ya? Iya, sumpah kayak ada yang salah deh sama aku. Sumpah. Tapi kalau lu suka overthinking kan lu bilang lu suka overthinking. Berarti overthinking. Yang di iya. Tapi sekarang udah pernah. Karena udah kepenuhan. Iya. Jadi dikit-dikit udah lupa, baru halaman 1 udah lupa. Iya. Iya. Kayaknya kalau slow thinking nggak ada hubungannya sama pikun. Kita harus memperbaiki itu. Itu faktornya adalah konsentrasi sama multitasking. Udah lagi? Udah? Iya. Sekian presentasi hari ini.